asli. Kalau Pandeglang, kalau gua buka, Ada yang joget. Woi, joget lu. Itu tetangga nih sering datang. So. Selamat datang semua ya pada Skynopsis. Yo. Ya, apa? Kita langsung pada intinya saja. Wis, langsung ini. Inti bumi. Kita perkenalkan teman-teman. Ada Bang Jerry. Langsung ya. Cap. Gimana ya tadi manggilnya? Cap ya? Cap Cap. aja ya? Cap aja. Jangan dong. Apa? Tantrum. Tantrum. videonya aja Pak. Aja ya. Bang aja biar aman ya. Oke. Gila bang, udah kayak Jakarta ya kali gitu aja. Iya kali. Malah kan banyak yang manggil Bendan juga. Oh iya benar juga sih. Lebih ke ini ya, apa manggil bang tuh lebih kayak ke bang emok ya. Lokal pride banget. Oke, bebas lah pokoknya. Oke. Enjoy-nya apa? Bang, Siap. ini kalau orang-orang belum tahu, Hmm. abang ini adalah ketua HIPMI Iya, Pandeglang tepatnya ya. BPC HIPMI Pandeglang. Oke. Ini pengen tahu aja nih, HIPMI itu apaan sih? HIPMI itu salah satu organisasi yang sebetulnya beberapa tahun kebelakang ini tuh lagi hype-hype-nya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan emang mayority di HIPMI ini lebih banyak di bawah umur 40 tahun, dari 17 tahun sampai 40 tahun. Itu bisa gabung, itu bisa nyambung sama kita. Dan HIPMI itu salah satu organisasi yang menaungi teman-teman pengusaha yang emang poinnya di pengusaha muda yang bisa ngembangin usaha-usaha teman-teman dengan set bisnis yang baru, circle baru, terus melihat peluang-peluang baru. Di HIPMI itu sangat amat enak banget lah gitu kalau misalnya teman-teman bisa gabung ke HIPMI. Gitu. Oke, HIPMI berarti kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh, itu bang kalau sampai 40 tahun lebih itu udah nggak Itu masuk kali ya? biasanya. Udah. Kalau tadi nih banyakannya under di atas 40 ya, Di atas lebih 40. om-om lah. Iya lebih kalau. Kita papa-papa muda aja lah. Ya, sugar daddy. Iya, that's right. Terus kalau rata-rata usia tadi kan 40 sampai ke bawah, ada nggak yang muda banget kayak masih sekolah Ya, gitu? kayak misalkan masih SD gitu. Itu kan itu muda banget sih bro. Yang tadi dibilang HIPMI itu dari 17 tahun sampai 40 tahun. Kalau HIPMI Pandeglangnya sendiri banyak banget yang di bawah kita juga banyak yang rata-rata. Ntar kitanya tuh siapa ya? Di umur-umur 21, 23, 26 banyak lah. Cuman emang startnya bisa mulai dari 17 tahun karena emang acuannya dari KTP ya. Oh. Gitu, KTP sampai akhirnya nanti mereka punya izin usaha, baru kita bisa masuk lagi lebih dalam lah gitu. Oke. Gua kalau mau ikut gimana sih? Sangat amat boleh. Gimana caranya? Caranya tinggal ikutan datang ke kita punya sekre di Maja. Dari lampu merah Maja belok kiri dikit terhadap pelangnya kok BPC HIPMI Kabupaten Pandeglang. Teman-teman cuman bisa ngelampirin KTP, terus surat izin usahanya. Udah, sama administrasi yang lain mungkin ya normal lah ya, kayak KTA kayak gitu-gitu. Sisanya sih nanti ntar bakal ngebaur sendiri kok. Oh iya. Jadi minimalnya harus punya usaha dulu ya. Atau misalkan nih kan takut ada orang yang mau dia bingung mau usaha atau mau gimana, datang ke HIPMI itu biar dia ada solusi nih. Gue mau usaha gitu tapi gue nggak tahu mau usaha apa misalkan gitu. Atau Butuh memang harus trigger punya ya. usaha dulu. Ya. Sebetulnya kalau untuk masuk ke sampai kategori keanggotaan, basicnya iya harus punya usaha dulu. Tapi kalau emang untuk misalnya konsul dulu lah, ngobrol, komunikasi dulu gitu ya. Kira-kira mereka mau jadi startup apa nih? Kita sangat amat open kok, boleh banget teman-teman. Dan HIPMI itu ya sangat amat terbuka buat masyarakat banyak lah. Sebetulnya nggak cuma skupnya kita nggak cuma anak muda aja. Evenly kalau misalnya masyarakat kita pun juga membutuhkan kita sangat amat open gitu. Terus kalau HIPMI ini kan tadi harus ada usaha dulu Ya. Harus ada usaha dulu. Kalau misalnya ada nggak standar usaha harus seperti A, seperti B, ada nggak standarnya? No, Nggak ada. itu hebatnya di HIPMI hari ini. Gila. Kenapa? Iya, Karena skupnya kita global,
mau nggak mau semua lini usaha, semua jenis usaha ada di kita. Dan alhamdulillah di HIPMI Pandeglang periode saya 2021 sampai 2024 ini kita ngebuka pintu terbuka buat teman-teman dalam jasa usaha apa aja selagi emang itu legal, not ilegal. Dan alhamdulillah di kita hari ini itu dari mulai mikro kecil sampai itu makro pabrikasi kita punya ada semua. Dari mulai ya punten bukan mendiskan tapi orang biasanya melihat sisi apaan dagang gorengan gitu ya. Iya. Padahal kalau mereka tahu income-nya luar biasa banget lah, bisa lah buat jajan-jajan party every week lah. Iya benar. Ya maksudnya jangan dilihat dari gorengannya gitu ya. Maksudnya walaupun dia penghasilan dari satu gorengan dari satu gerobak 100.000, kalau misalkan dia punya 100, ya apa salahnya dong? Benar juga sih. Banget. Dan kebetulan hari ini di HIPMI Pandeglang kita mulai dari yang paling mikro terkecil pun ada sampai ke yang pabrikasi, sampai punya yang tambang, terus beberapa kalau ngomongin contoh sedikit kita ada Cireng Wasiat, Cireng itu Wasiat. Rehan, terus ada Cilok Mang Udin, itu Wahyu, terus hampir mayoritas beberapa F&B di Pandeglang juga, terus beberapa clothing cewek, cowok ada, karena Move On juga Kang Adit itu HIPMI juga, terus beberapa yang hype-nya kita ada Primalen Family, ada RSI Permata Ibu dan Anak kayak itu. Permata Bunda, sorry. Terus ada Dokter Tulus sama Dokter Agis. Dan kita semuanya ada, dari mulai Banyak semua ada. Segala lini berarti ya. Kalian butuh apa aja di HIPMI ada. Makanya pemerintah kalau ngeliat kita sayang banget. Betul. Kalau fokusnya cuma melihat punten, kita tuh punya kebiasaan dan paradigma dari orang tua kita dulu. Set pengusaha itu selalu kebentuk dengan pemborong. Usually kontraktor, walaupun pemborong banyak jenisnya, tapi makanya kita bukan mencoba merubah, tapi mencoba menambahkan set ini awareness-nya, biar teman-teman muda kita selama ini selalu ketemu dengan posisi yang sama. Di saat masuk kategori pengusaha muda, itu enggak lah, gue bukan kontraktor. Ada stigma itu ya. Itu kebentuk sampai hari ini. Makanya di periode gue hari itu, HIPMI Pandeglang, gue concernnya lebih banyak ke market. Untuk mengedukasi dan menginformasikan bahwa ada loh wadahnya nih teman-teman. Dan kita kan nggak cuma wilayah Banten aja, 8 kabupaten kota kita full, HIPMI-nya jalan semua. Indonesia kita full, semua provinsi ada. Nah, ini tuh menjadi kesempatan buat teman-teman pengusaha muda untuk gabung, biar apa? Yuk kita coba bangun si usaha kita. Karena tidak hanya melulu ngomongin circle, tapi komunikasi dengan informasi ini yang kita butuhin. Dan anak-anak hari ini banyak banget selalu punya pemikiran bahwa gua kalau jadi pengusaha harus butuh modal yang besar. Padahal modal sebagai pengusaha itu bukan duit. Apa dong? Nah, ya ini menarik banget sih. Ya maksudnya ya saya pun gitu ya. Saya pribadi kalau misalkan ya mau usaha tuh ya pasti terpatoknya dengan modal dulu gitu. Sebelum ke bentuk usahanya gitu. Betul. Ya, jadi emang ya itu jadi salah satu concern permasalahan teman-teman hari ini. Semua masih punya stigma seperti itu bahwa modal usaha itu pertama harus uang yang besar. Padahal enggak. Di saat kita bisa ngebangun trust, kepercayaan, kalau kita tahu dengan kapasitas kita nggak punya finansial yang mampu nih, bisa open investor untuk kebuka. Itu sangat amat mudah. Malah di HIPMI hari ini, dan kita juga baru tahu bahwa HIPMI Pandeglang ternyata banyak orang kaya yang nggak kelihatan. Kayak contoh pedagang cireng tadi. Orang taunya cuma cireng wasiatnya aja. Monopolinya dia gila loh. Ternyata set yang lain ya, too much, banyak banget bisnisnya. Nah, contoh ada lagi kayak kita pokoknya semua lini alhamdulillah ada kayak Abeng Sel. Dia juga salah satu, malah dia senior di HIPMI dari 2014 juga bareng sama kita. Terus banyak lah Steam Mobil, terus Vape Store, kita ada banyak banget ya. banyak banget Pandeglang. Tapi sorry, Bang Gary sendiri masuk HIPMI-nya sejak kapan? Kebetulan kalau Gary gabung di HIPMI Provinsi Banten dari tahun 2014, itu masih zaman kepemimpinan Bapak Wakil Bupati kita yang tercinta nih, Bapak Tanto Arban. Beliau salah satu mantan Ketua Umum HIPMI periode 2013 sampai 2015. Nah zaman itu gue baru masuk dan sampai hari ini sebetulnya kebilang terlalu lama ya gue di HIPMI juga. Cuman gue ngerasa HIPMI itu rumah wadah yang bener-bener proper buat gue dengan set bisnis yang gue punya gitu loh. Alhamdulillah kalau buat gue efek positifnya sangat amat kerasa banget lah. Gue bisa dapat punya kerjaan proyek di luar Pulau Jawa, di luar Banten sendiri itu ya dari set itu gitu. Bisnisnya apa sih Bang? Sorry nih kalau nanya. Kebetulan kalau ngomongin bisnisnya apa sih yang sampai hari ini bertahan ya. Karena ya namanya usaha naik turun semua orang tahu lah gitu ya.
Kebetulan gue di bidang jasa sipil, konsultan dan kontraktor sipil. Cuman gue lebih concernnya di konsultannya. Nah itu apa bedanya sih? Bedanya kalau kontraktornya eksekutornya yang Oke. emang ngebangun, contoh kayak misalnya ada pekerjaan gedung, Iya. entah itu hotel ataupun bangunan rumah seperti komplek kayak gitu. Iya. Itu kontraktornya yang eksekusi. Nah kita konsultan itu yang merencanakan buat gambar, Oh, lebih ke teknis metode nanti di Iya. lapangan seperti apa, pola pemakaian atau pemasangannya, terus yang set RAB-nya kita. Jadi kalau misalnya gue mau bikin gedung nih, bisa konsultasi dulu. Konsultan tuh gitu ya? Ya. Oke. Gitu. Iya tapi Minum dulu ya. apa ya? Maksudnya bicara-bicara kayak gitu tuh, ya maksudnya baru kejadian sih gitu kemarin. Ya ada temen dia memang buka usaha gitu. Oke. Nah, ya buka usaha, ya memang tidak ada apa tadi nggak konsultasi dulu gitu loh. Iya. Jadi dia apa yang ada di pikiran aja. Oh gua mau bikin si tempat ini tuh, oh kayak gini. Karena nggak didesain dulu gitu tuh. Nah dia jadinya apa ya, lebih keluar modal banyak gitu tuh. Ya itu problem yang emang hari ini lagi kita lihat bangetnya. Punten bukan juga menuliskan bahwa ada Gen Z, gen milenial, Iya, segala iya, macam. Cuman emang anak-anak hari ini tuh mayoritas teman-teman untuk jadi startup memulai usaha dengan zero-nya ini kebanyakannya latah. Latah tuh gimana sih maksudnya? Kayak gini loh. Gitu. Ya ampun, pancing dikit langsung ngapain. Lagi serius loh. Tiba-tiba Rata kan bro? Bener juga sih. Latahnya itu jadi kayak misalnya contoh Teguh bikin satu coffee shop dan ternyata dengan jangka waktu 1 tahun dia udah rame banget, balik modal segala macam. Nah terus siapa? Gue lupa. Amar Ya. Amar lihat. Amar Kingo. Asik. Amar Zonzon ya. Iya dong. Yang kemarin itu. Maaf. Sono lagi. Jadi Amar ngeliat bahwa Teguh wah gila ya, dia bisa maju dengan coffee shopnya. Gue kayaknya pengen deh. Iya. Lupa latah itu bagus, cuman kan harus terkonsep dengan baik. Karena landasan saat ngomongin set bisnis, apalagi dengan coffee shop seperti itu kan butuh modal yang luar biasa ya. Iya. Entah itu tabungan kah atau emang entah itu dapat invest atau pinjem sana sini. Jadi nggak bisa cuma semata-mata udah gue juga bikin coffee shop. Sedangkan dia nggak ngelihat sisi brandingnya seperti apa, marketnya seperti apa. Nah anak-anak hari ini tuh banyak yang kayak gitu, terburu-buru sampai akhirnya nggak sampai setahun udah jebol, udah tutup tuh, bangkrut lah, gulung tikar lah judulnya. Yeah. Cuman, nah kita tuh pengen apa ya, bisa jadi bagian untuk mereka di saat teman-teman mau startup. Kalau emang masih butuh pertanyaan yang emang kayaknya gue belum ketemu nih, Yeah. bisa lah gitu ngobrol sama Yeah, kita. bener. Karena di HIPI juga nggak cuma gue kan. Alhamdulillah hari ini HIPI Pandeglang itu anggotanya ada 115. Buset 115. Alhamdulillah progresnya luar biasa lah dari 2021 kita jalan sampai hari ini 115 dan alhamdulillah juga aktif. Evenly emang kalau untuk kegiatan banyaknya kita masih belum terlalu banyak mengedukasi ngebom dengan event-event lah. Yeah. Tapi emang gue setnya masih dulu gimana caranya si HIPMI ini nyampe ke masyarakat luas, awareness-nya teman-teman muda kebuka biar ada feel-nya bahwa oh iya ada wadahnya. Gitu. Oke, Bang. Tadi kan ada 115. Ya. Itu tiba-tiba banyak anggotanya apa memang step by step sedikit-sedikit Iya. gitu naik? Soalnya bisa banget tuh buat bikin 8 tim sepak bola gitu. Betul, bro. Gokil, bro. Iya. Banyak banget gitu. 115 itu full step dari pertama kali kita sebelum pelantikan, terus salah satu peran yang akhirnya jadi bisa sebanyak ini juga salah satu teman kita yang emang beliau circle-nya besar ya di Pandeglang. Dia wakil ketua bidang OKK organisasi yang punya project si Rodi. Nah set awalnya gue dari dia tuh, dia coba kenalin sama circle-nya dia, terus akhirnya banyak masuk dan mereka ngerasa terinfluence, maksudnya oh ada ya ternyata, dan kita juga akhirnya mencoba terus mengembangkan dan alhamdulillah teman-teman juga akhirnya tarik yuk ikutan yuk, benefitnya banyak kok. Iya. Terus circle-nya juga makin besar. Iya. Bisa ngebangun usahanya juga bisa lebih gede lagi. Iya. Ya alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Ya on progress sih kayaknya bakal terus nambah. Wih, harus dong. Ya. Kayaknya juga gue bentar lagi ikut, tapi gue belum tahu nih bisnis apa, konsul dulu Gampang. Ya maksudnya ada jadi sebuah pertanyaan yang menarik buat Teguh pribadi gitu ya. Persoalan misalkan kita mau buat usaha tuh, ketika konsultasi ya nggak yang kembali sama yang latah tadi gitu ya.
Jadi yang jadi permasalahan tuh yang jadi permasalahan untuk pembisnis ini gulung tikar tuh memang dari ekonomi dari kitanya yang dari menengah ke bawah kah atau memang Manajemennya. iya atau memang kita tuh ya dari latah usaha itu gitu loh. Oke. Ya, jadi banyak sisi lah ya. Tidak hanya ngomongin kelatahan just latah aja. Iya. Tapi kan di saat kita ngomongin set bisnis, kita masuk tadi manajemennya, marketnya, terus keuangannya, itu harus bisa terkorek sampai akhirnya jadi satu produk yang ya bisa dibilang settle lah gitu. Iya. Nah, ini tuh harus bisa tercover dulu. Karena kita kan bukan ngomongin hari ini dan besok. Kita Iya. harus bisa berpikir 5-10 tahun ke depan. Efek dari bisnis kita tuh apa dampaknya. Terus tidak hanya ngomongin melulu bahwa gue bakal untung dengan omset yang bagus every month, kayaknya juga nggak gitu juga gitu. Iya. Jadi emang harus matang banget di saat ngobrol itu lah, makanya butuhnya komunikasi dengan teman-teman itu ya kita bakal tahu. Dan juga kan tidak hanya ngomongin latahnya, tapi kan kita juga harus tahu yang namanya bisnis atau usaha harus ketemu di posisi yang sama-sama suka. Balik lagi sama kayak kita ngebangun satu hubungan deh. Iya. Harus ada chemistry-nya Asik dulu. banget. Kalau bisnis, cuman saya lebih ke passion. Lu sukanya apa nih? Iya. Tum, gue sukanya makan kupat tahu loh. Dan gue ke-influence salah satu kupat tahu di sini tuh enak banget ya. Ya cobalah komunikasi sama senior si kupat tahu ini, Iya. cari informasi seenak apa nih, ternyata bumbunya apa nih. Kan banyak tuh Iya. setnya, terus keuangannya mau kayak gimana nih. Itu kan Iya. banyak influence-nya. Nah, itu yang emang harus dipikirin juga gitu loh. Iya. Jadi ngomongin bisnis itu nggak cuman udahlah gue buka vape store. Iya. Mereka lupa distributornya siapa. Hmm. Terus mereka juga lupa marketnya ada atau enggak. Iya, iya. Evenly, Pandeglang hari ini daya beli kita tuh masih kurang bagus, masih menengah ke bawah. Itu emang begitu ya? Alhamdulillah juga di teman-teman HIPMI itu concern juga di set itu. Kita memikirkan gimana caranya daya beli teman-teman di sini bisa lebih Pasif gitu ya? Iya, karena yang kita tahu dari dulu teman-teman di sini itu yang orang-orang kayanya itu malah banyaknya jajannya di luar, Oh iya. buang uangnya di luar. Ya, Mereka karena- lebih ngerasa punya pride. Dan mungkin karena merasa di sini tidak ada apa-apa. Contoh, itu kejadian dan itu akhirnya jadi salah satu bahan gua. Kita pernah sempat buka vape store, waktu itu gua bareng sama teman gua di Cekek namanya King Vape Store. Oke. Teman-teman Pandeglang awalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun itu settle, rame banget. Marketnya ada jelas. Sampai tahun ketiga kita nggak tahu problemnya apa. Sampai akhirnya gua datang ke vape store yang di Serang dengan judul yang sama, karena kita franchise. Datang ke sana dan gue ngeliat beberapa Pembeli. si pembeli kita, market kita ada di sana. Gue bilang barang yang dijual sama, harganya juga sama. Iya, beda tempat aja. Iya, ngapain harus ternyata kan emang setnya bahwa mereka berpikir pride gue lebih ada di saat gue harus belanja di Serang, gue harus belanja di Tangerang, di Bandung, di Jakarta. Mereka ngerasa itu ada pride-nya. Nah maksud gue apa yang salah ya? Toh harganya juga sama. Evenly kita ngomongin untung kayaknya nggak gede-gede banget ngambil untungnya. Iya. Nah akhirnya di HIPMI Pandeglang sendiri itu tuh lagi jadi konsep gimana caranya kita coba monopoli walaupun kecil lah, skupnya masih kecil lah. Kita tuh kan di HIPMI Pandeglang semua lini ada nih. Lu mau cari batu, mau cari pasir, Iya. mau cari material, mau cari mobil travel, mau cari apapun tuh ada di grup. Lu tinggal ngomong aja di grup, gue butuh ini, itu langsung sekali lu notice, ngebrudul tuh. Orang tuh pasti bakal kontak gitu. Nah maksud gua gimana caranya sih daya beli teman-teman tuh biar bisa masifin itu, yaudah kita coba di sini dulu deh. Lu beli handphone kesini ya. Evenly itu monopoli ya. Iya. Cuman maksud gua biar ketemu dulu nih. Iya. Si triggernya biar ada dulu. Iya. Lu beli baju, lu ngapain beli jauh-jauh di Jakarta? Udah ada yang bawain dari Jakarta ke sini nih. Iya. Lu beli aja di dia gitu. Momen akhirnya kan ketemu walaupun ya kita hanya memfasilitasi lah. Tapi mungkin dampaknya kan masih bisa panjang tuh. Kalau muter uang itu di daerah kita sendiri. Iya, benar-benar juga. Gitu. Gokil juga nih, banyak insight banget. Tar dulu, gue baru ngeh loh. Apa sih? Ternyata dia kayak ini ya, siapa tuh? Kayak Anak si ini, siapa? YouTuber juga, Siapa? penyiar juga, Siapa penyiar? tatoan juga. Tatoan juga. Iya. Enggak tatoan. Tatoan si siapa? penyiar Desta. Enggak dong. Siapa? Oh my god, udah lewat dulu. Apa? Masih muda gitu. Masih muda, single juga. Gue lupa lagi. Single. Bentar dulu nih. Iya, gue lupa lagi siapa tuh namanya, anjir. Oh my god.
Iya, itu benar Amar Joni. Ya udah. Nanti kalau inget kasih tahu. Nice. Terus apa? Terus apa? Ini dari mana mau nyari-nyariin lagi? Gue jadi ada perspektif lain soal bisnis tapi dari sisi kesenian di sini. Oke. Sebenarnya gue main musik, tapi gue ngerasa kalau misalnya nggak tahu ini habit atau apa, gue tuh senang kalau main musik yang nonton banyak. Udah pasti ya. pastilah. Tapi ketika gue manggung bawain lagu gue sendiri, orang-orang tuh pada gini aja nih. Ya. Tapi ketika gue di kota lain, Ya. orang Euforianya beda ya? Beda banget. Iya. Itu tuh emang habitnya di sini apa gimana sih menurut Abang? Kalau ngomongin habit, karena kebetulan juga alhamdulillah gue gedenya di Pandeglang. Pernah kalau zaman dulu kita, karena mungkin masih keterbatasan dengan informasi, apalagi media sosial waktu itu, malam minggu tuh kalau bikin event band, Iya. ya contoh festival atau parade loh, Iya. di Gor Pancasila, itu bisa hyper rame banget, udah kayak nonton konser. Iya. Hari ini emang beda banget pasarnya. Iya, kenapa ya? Beda banget. Contoh, lu nggak usah jauh-jauh deh. Gue lupa di siapa nama bandnya, internasional, pernah manggung di GBK. Mereka ngamuk gara-gara apa? Nggak ada yang mosi, nggak ada yang ngedance. Setnya di saat lagi manggung, mereka pada gini megangin handphone. Kan konyol. Ngamuk dong. Iya pasti lah. Nggak ada yang joget. Woi, joget lu gitu tuh. Jadi yang moshing pun even itu rock atau metal gitu, mereka harus notice dulu. Anjing lu ngapain megangin handphone? Masukin dong gitu ya. Iya. Gini ya konsep. Jadi emang bukan habit ya, tapi emang di beberapa tahun kebelakang ini anak-anak hari ini tuh beda. Beda. Dulu tuh kita nonton apa ya? Contoh bintang tamunya Rocket Rockers tuh, aduh gila itu pecah banget sih. Pecah banget. Rame parah. Hari ini nonton Rocket Rockers tuh nontonnya gini, Iya. pegang handphone gini. Iya. Udah gitu posting di IG story. Ya udah. Selesai ya di situ ya. Jadi kayaknya Jadi, lebih enggak. seneng euforia di di- dunia mayanya gitu. Iya, dia nggak menikmati pada saat itu gitu Iya. jadinya. Yang penting teman orang-orang pada tahu, oh, gue lagi nonton ini nih, gitu ya. Akhirnya kan yang kebentuk anak-anak hari ini tuh pengen banyak lebih ke nonjolin kalau gue hari lagi nonton ini. Iya. Bukan lebih ke esensinya. Iya. Ini contoh, iya mungkin fans lu udah mulai banyak, contoh misalnya. Fans Enggak lu- juga toh. Pastilah. Fans lu udah mulai banyak, tapi kan edukasinya mungkin belum nyampe. Iya. Kenapa? Mungkin ada sedikit set yang buat gue itu proper bisa dipakai di set di beberapa set lain. Contoh kayak stand up. Anak-anak stand up kalau nonton nggak boleh pada bawa handphone. Oh Iya kan? iya, benar. Oh, iya, Udah iya. mulai Dikasih ngerekam tuh. sih mereka Iya kan, udah nggak boleh tuh karena beberapa materinya mungkin juga ada yang sensor atau Iya, non iya, sensor, iya. tapi mereka udah diedukasi sampai akhirnya si penonton stand up sendiri pun mereka ya udah watching dan menikmati, ketawa dan segala macam Iya, itu iya. nyampe. Contoh nonton band juga kan itu juga harus loh diinformasiin. Iya, Masyarakat iya. luas bahwa nonton Iya, band sih. tuh nggak cuma megang handphone. Iya. Iya. Salah satunya kalau dalam seni pertunjukan tuh kayak dikasih tahu dulu nih hal yang jangan dilakukan oleh penonton gitu lah ya. Betul banget. Heeh. Betul banget. Jadi emang ya mungkin harus lebih banyak edukasi lagi lah. Iya, benar, Masyarakat kayaknya gitu luas, deh. Iya. Kayaknya gitu. Harus Anak-anak hari ini kan agak sedikit lucu ya. Tricky banget emang. Lucu banget. Kalau kenceng banget mereka cabut. Iya. Kalau hambal malah ngeluindak. Curit. Karena banyak banget kan. Jadinya serba salah ya. Ya, balik lagi. Iya, gua aja kayak kalau misalnya lihat TikTok. Gofar. Iya kayak si Gofar anjir. Gofarin. Gofar iya Gofar juga. Iya kan? Enggak, anak penyiar kan Iya, siapa? kayak si Gofar aja. Oh iya. Gofar. Iya, Iya, Kaget banget gua tiba-tiba Oh Gofar. iya, Iya anjing mirip banget. Gopar Imin. Kenapa jadi kecak ini? Iya. Bener-bener Gofar. Mirip Abu Gofar anjir. Bang Gofar. Kumpul gitu. Sabi. Gila bisa cepet. Ya kayak gua nonton TikTok, sekarang tuh kayak lagu-lagu aja jadi senangnya speed up gitu. Betul. Gua heran, ini orang kayaknya capek deh musisi bikin lagu, di speed up sama orang dan mereka lebih senang gitu. Iya. Banget gua. Hampir mayoritas sama semua deh. Contoh kayak teman-teman DJ juga. Iya. Akhirnya mereka banyak yang geser ke set di mana lebih ke komersil. Iya. Udah lagi nggak mentingin masalah genrenya. Iya. Entah itu EDM, Iya, entah betul. itu progresif, entah itu apapun itu. Malah sekarang kan akhirnya lebih trennya contoh, harusnya pas gue lebih trennya harusnya diputar tuh nomor 2 tuh orang gas. Mana ini? Sekarang kan kita TikTok. Mana ini, Ga? Acuannya TikTok lo Iya, gimana sih? iya, Lagu bener-bener. TikTok kebayang nggak lo? Lagi di klub tiba-tiba ada langsung nomor 2 tuh orang gas. Wah itu pecah parah
Sedangkan lagu-lagu yang ya lebih ke easy listening ataupun yang Iya. ke 40-nya nggak ketemu. Iya. Emang beda deh. Hari itu tuh setnya beda banget. Iya beda Bos. banget ya. Jadi Beda akhirnya, banget. menurut gue kitanya harus bisa adaptasi banget Nah, gitu. Iya. Tapi bentar gue mau bacain berita dari Oke. beritausaha.com. Siap. Di beritausaha.com ini, karena tadi kita ngomongin usaha dan segala macam. Ada 10 jenis usaha yang tidak pernah sepi. Intip yuk. Apa aja? Nomor 1, Aneh-aneh. usaha. Oh enggak, jualan Bukan kain dong. gitu biasanya. Yang pertama, usaha laundry. Oke, iya. Yang kedua, bisnis fashion. Fashion. 3, perlengkapan bayi. Oke. 4, kosmetik. 5, sembako, dan seterusnya. Ya, iya. Nanti beritanya ditampilin. Hmm. Dan teman-teman, kalau mau baca beritanya, langsung aja. Kita tampilin dulu ya Bang ya, Oke. beritanya. Ini dia beritanya. Itu tadi usaha-usaha yang diberitakan itu jadi top 10 Top 10. usahanya. Oke. Tapi Bang, saya jadi penasaran sama yang nomor 1, Oke. usaha laundry. Laundry. Kenapa sih kok bisa jadi nomor 1 gitu? Laundry-nya laundry apa dulu nih? Ada money laundry, banyak banget. Wow. Iya mau laundry jasa badan juga banyak. Iya. Yang kemarin ramai tuh di TikTok mandi kucing ya. Oh, Itu juga money laundry, itu juga fresh laundry. wow, ternyata ke sana. Yoi. Wah, serius. Gue tertarik kayaknya laundry. Kenapa laundry? Yang gue tahu laundry tempat pencucian Yap. baju, tapi ya cuma itu yang gue Jadi tahu. top one. Kenapa bisa jadi top one? Kalau gue sih ngeliat dari sisi laundry kan premier ya, kebutuhan kita. Ya. Orang cuci baju pasti everyday, apalagi teman-teman yang mayoritas pekerja ataupun mahasiswa, itu banyaknya mereka ya dengan waktu mereka tuh kayaknya nggak cukup untuk mereka bisa ngeberesin itu sendiri. Akhirnya di saat laundry ada, mereka ngerasa bahwa oh ada nih tempat dan emang gue bisa terbantu nih, waktu dan tenaga gue nggak kekuras, gue tinggal bayar sekian ribu, kayaknya udah beres gitu kan. Terlebih kan banyak tuh laundry yang nerima paketan tuh 1 kilo sekian ribu. Dan mereka, gue sih ngelihatnya hebatnya mereka itu mau bertahan dengan angka-angka yang tidak terlalu besar, tapi panjang gitu, kuantitinya panjang gitu. Ya contoh 15.000 1 kilo orang satu. Kalau kita bikin tempatnya di tempat yang strategis, contoh di dekat beberapa perkantoran atau kos-kosan atau kampus, itu gong banget sih, tajir parah. Itu 1 laundry. Kebayang kita punya 4 laundry, Deket kampus semua lagi. oh duduk manis. Duduk manis itu mah di rumah tinggal masuk aja ya. Gila, every month itu, every month udah pasti tinggal, kalau kata orang Belandanya mah tinggal kanton calik. Kanton calik. Treatmentnya kan nggak banyak juga lah. Mungkin maintenance ya alat-alat sama maintenance SDM ya. Karena kita juga tahu laundry juga nggak mungkin nggak ada masalah. Banyak sekali teman-teman kita yang udah nge-laundry, kok tiba-tiba bajunya hilang, kok tiba-tiba bajunya jadi luntur gitu. Ya mungkin tapi nggak terlalu berat kan. Nggak sampai ke ranah polisi kan. Iya, benar-benar juga sih. Tapi ada sih bro, usaha yang menarik yang nggak dimasukin. Jualan pisang bisa jadi ketua umum partai. Oh, luar biasa. Ya. Itulah hebatnya. Gak apa-apa, itu kita bisa ngeliat juga karena gitu, pola pikir kita di dunia usaha bukan pun kita menghalalkan segala cara, tapi kita gimana caranya bisa memutuskan atau mengambil keputusan di saat waktu yang tepat. Pengusaha itu kan tidak hanya modal dari uang, ada privilege dari hal lain, contoh misalnya atau mungkin ternyata warisannya banyak, atau mungkin bapaknya siapa, gitu kan, who knows ya. Kembali pada siapa. privilege. Itu bisa memanfaatkan momen itu. Dan buat gue sebagai pelaku usaha juga, itu bagus. Kita bisa memanfaatkan posisinya dengan waktu yang pas gitu. Iya. Oh berarti ada kepikiran untuk jadi ketua umum partai ya? Enggak sih kalau Oh, enggak ya. Cuma kan hebatnya, punten, gue juga Iya. membanggakan si bapaknya tukang pisang ini. Iya. Tapi kalau kita tahu
bapaknya tukang pisang ini juga dia lulusan HIPMI loh. Oh iya. Nah, kenapa juga ngomongin HIPMI gue bangga? Heeh. Di tahun 2023 kemarin, HIPMI jadi salah satu penentu. Mayoritas menteri yang ada di Indonesia hari ini semua alumni. Seriously? Udah bubar serius mah. Beneran ini. Kadinya kaget guys. Enggak, tadinya gua baru mau sepertinya aku harus masuk HIPMI gitu biar aku bisa jadi menteri. Dipatahin ya serius. Karena privilege-nya jelas, Iya, iya, benefitnya jelas. Iya. Kita urut sedikit ya, yang gue tahu nih. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo itu mantan Ketua Umum HIPMI Kota Surakarta, kalau nggak salah. Walaupun HIPMI lokal pride lah, BPC waktu itu maksudnya. Ketum Sandiaga Uno sekarang jadi Menteri Pariwisata. Erick Thohir, kalau nggak salah antara Bendung atau Sekum HIPMI juga. Terus siapa? Bahlil Lahadalia, Menteri BKPM, itu juga mantan Ketua Umum HIPMI. Dito, sekarang jadi Menpora, itu juga HIPMI. Terus siapa lagi? Kok gue lupa ya tiba-tiba. Banyak lah, yang pasti banyak banget. Dan itu alumni HIPMI semua. Kenapa kemarin waktu pas kita rakernas tahun 2023 ya, 2023 kemarin kita rakernas di BSD, di AIS BSD, Pak Jokowi ngomong dengan gamblang, HIPMI itu bukan himpunan pengusaha muda Indonesia, himpunan pengusaha, himpunan para menteri Indonesia. Nggak usah juga kita ngomongin keluar, nasional, daerah kita sendiri. Kita ngomongin, kita jelas deh, hari ini kita ada di Pandeglang, pride kita ada Pandeglang. Wakil Bupati yang terhormat Bapak Tanto Arban itu mantan Ketua Umum HIPMI BPD HIPMI Provinsi Banten tahun 2013-2014. Benar juga sih. Bener mau, kayaknya emang harus masuk HIPMI mau kita mau. Nah, biar jadi orang mau. Enggak jadi orang, semua apa sih? Oh iya, udah ya jadi orang mau udah. Ada wadah yang mumpuni dengan privilege yang sebegitu besarnya. Iya. Di saat lo jadi pengusaha laundry, ngobrolnya tidak ngomongin set laundry-nya. Tapi bisa juga kita nge-set monopoli dengan teman-teman kampus. Iya. Laundry di gua aja. Harganya bagus. Iya. Dan kita juga punya fasilitas yang insya Allah bagus lah buat teman-teman. Brand itu tuh bisa cepat banget, Bos. Maksud gua, kenapa harusnya masuk HIPMI itu karena pertama kita punya privilege. Yang kedua benefitnya tinggi karena kita punya koneksi yang sebegitu besarnya. Circle kita tidak hanya ngomongin proyek pemerintah APBD yang hari ini jelas hasil. Kalau Pandeglang, kalau gua buka nggak ada pengusaha APBD di Pandeglang yang hari ini kaya. Iya. Kenapa gue bisa ngomong? Karena gue juga pelaku di situ. Just it. Sisanya sih kalau gue bongkar semua. Lebih kecurhat mungkin ini ya. Lebih kecurhat mungkin ya. Atau berat, berat. Maksud gue kan karena ada sisi lain loh, ngomongin usaha tuh lininya banyak. Manfaatin itu. Contoh buat laundry bagus banget untuk di beberapa daerah yang emang mungkin potensialnya tinggi ya, karena kebutuhannya pun masif. Tapi mungkin kalau misalnya lu contoh ngebukanya daerah sini atau mungkin agak sedikit pelosok, mungkin kayaknya ibu-ibu masih kurang ya. Atau daripada yang kalau di masa itu mending ayo aja sehat. Ya berarti jatuhnya kembali lihat potensi juga. Betul. Ya, kembali jatuhnya. Set tempat, waktu itu harus pas. Oh, ada timingnya segala. Harus loh, nggak bisa. Lu bikin laundry, orang lagi rame-rame pada suka punya mesin cuci yang sebegitu bagusnya, udah garis nyuci bisa langsung nyetrika sendiri. Ini apa namanya? Bang, ada ini studi kasus yang menarik mungkin menurut saya. Jadi dia ada, ini mah kisah nyata sih. Maksudnya dia tuh dari pemulung, dia bulungin sampah gitu setiap harinya. Sampai sekarang jadi pemborong sampah. Nah, itu tuh maksudnya ya kan kalau tadi kita ngomongin laundry kan kayak misalkan ya kita ngelihat tempatnya juga. Nah, itu tuh termasuk fenomena gimana itu? Atau dari konsisten aja gitu atau gimana? Ya, balik lagi ke hal yang paling dasar untuk sebagai pengusaha tentunya. Gue ngelihatnya itu tuh 1 berbanding 100.000. Jangan sampai itu jadi pemicu teman-teman muda hari ini. Gue juga bakal yang sama. Itu nggak mungkin. Kesempatan itu ada karena memang itu udah langsung mungkin dari Allahnya. Karena usaha tanpa agama, tanpa Allah itu nothing. Gue nggak percaya. Evenly dia kaya, tidak hanya entah mungkin itu privilege-nya dia dari keluarganya, contoh dengan siapa mereka lahirnya, atau mungkin tiba-tiba dapat lotre atau tiba-tiba dia jadi pemulung, ujuk-ujuk ningali, kok ada kertas coklat, pas dibuka duit 1 miliar.
Bisa dong. Itu cita-cita. itu orang yang jadi cita-cita gitu. Enggak, soalnya itu tuh hal yang sering kejadian pas gua lagi kamar mandi sambil berak gitu. Itu tuh sering ada kepikiran, wah tiba-tiba gua lagi ngusap belut nih gitu. Gua ketemu kotak, wah ada uang nih gitu. Aku kaya tiba-tiba gitu. Nah maksud gue juga teman-teman ini harus realistis, tapi juga harus bisa didampingin sama agama kita karena nggak mungkin lah, nggak ada lah hal-hal itu tuh yang tiba-tiba tuh jarang sekali lah terjadi. Itu bener-bener kun fayakun banget lah. Iya benar-benar. Ya kalau kata Deddy Kobuzer mah, kenapa hubungan kita dengan Tuhan itu disebut kepercayaan? Karena di atas cinta itu yaitu kepercayaan. Gokil, bro. Gila, jeruk pisan. Gila. Itu cuman kesempatan itu pasti selalu ada. Iya. Karena sudah jelas. Punten mungkin sedikit koreksi kalau misalnya ada teman-teman yang bisa ngoreksi. Rasulullah pernah bilang berdaganglah kalian karena dari berdagang pintu rezekinya kebukanya banyak. Oke. Artian kan tidak hanya dagangnya tapi set usahanya. Ini mah kejadian dalam diri saya, maksudnya dengan hal itu. Jadi dulu gua pernah dagang ayam bang. Oke. Ya gua enggak di pasar itu. Kok ke ayam kampus sih? Nahan aja. Gak denger bro. Iya, lewat beng-beng gitu. Oke. Ya pernah ya berjualan lah dagang ayam gitu di pasar. Ya mana ya? Nggak tahu apa yang salah gitu. Ya mencoba konsep itu gitu. Ya berdagang dengan pintu rezeki terbuka. Ya ketika dagang ya sepi-sepi juga gitu. Sepi-sepi juga. Ya kalau dagangnya di pasar dengan sebelah lu pedagang ayam yang udah senior dari 20 tahun yang lalu ya mungkin Berat juga ya. Artian kita juga ya itu maksud gua harus ada strategi, harus ada momentum, harus ngeliat timingnya pas di belah mana, setnya seperti apa, bukan ya cuma kalau gue sebetulnya yakin aja sih yang namanya dagang nggak mungkin nggak ada rezekinya kok. Iya, ya ada lah gitu ya, yang beli mah, cuman tidak tidak ya menutupi dengan ayam yang gua ambil, gua harus nggak sampai gitu dengan setorannya gitu aja. Tapi ya tinggal balik lagi, yang namanya berdagang modalnya cuma konsistensi. Even ngomongin uang mungkin nanti dulu, tapi konsistennya ini harus kita jaga. Ya nomor satu sabar. Dan nggak ada tuh kecuali emang yang bapaknya siapa dagang pisang tiba-tiba lakukan. Aduh, beda lagi setnya. Hadiah Dewi. Contoh ini mah guys, contoh Menghilang Dewi. Jadi emang apalagi kita bukan siapa-siapa, lu bukannya anaknya Pak Presiden. Iya, bukan betul. Mau nggak mau set fight itu emang harus kita pegang, harus kita matangin. Biar apa? Ya biar mental kita ketemu. Persiapan harus ada. Ya itu sih salahnya gua pas ketika gua dagang ayam atau pas gua jualan roti gitu. Gua nggak masuk HIPMI bro. Oh, iya. Itu sih kayak di situ bro kesalahan gua bro. Kayaknya nanti kita masuk sponsorship sih. Oh iya. Sponsor yuk. Gila sih. Di Pandeglang, please one and only dah. Apa namanya? Skynopsis. By Sky EMT. Keren. Gila, keren banget emang. Gimana ya kalau mau ngomong emang kita keren gitu lah. Emang Wow. Dia di Gopar. Iya bisa aja ya. Bang Gopar habis banget nih Bang Gopar nih. Parah. Bisa sama-samain. Apa tentu? Far harus main sini, Far. Ya Pak, atau saya di sana Pak. Apalagi kalau kita diundang. Sorry. Gue tuh karena gue tadi kembali lagi gue suka musik kan. Gue suka musik. Kalau ngomongin soal musik, gue tuh ngisi juga di beberapa tempat kan. Kadang-kadang event, kadang-kadang wedding, kadang-kadang juga kafe. Ya. Tapi gue rasa entah gimana sih, apakah menurut abang tuh perlu nggak sih pemusik itu yang menghibur, kesannya itu jual jasa kan? Iya jual jasa. Ada nggak sih harusnya standarisasi di pasarnya gitu? Standarisasi apa nih? Harga. Fee. Iya. Oh. Soalnya kadang-kadang kayak ngerasa gue capek banget kok dapet segini ya. Apa kurang bersyukur? Apa gimana? Gue nggak ngerti sih. Iya. Kalau gue ngelihat sih fenomenal teman-teman band cafe atau teman-teman yang suka ngambil job di out gitu ya, di luar gitu ya. Hari ini tuh emang kayaknya butuh regulasi minimal komunikasi dengan teman-teman yang sama pelaku di jasa industri musik ini gitu. Artian komunikasinya untuk apa? Untuk mensetarakan gimana caranya teman-teman juga harus sejahtera. Iya. Gampang lah kayak malah gitunya. Betul. Itu mah cita-cita. Ya, itu mungkin jadi Ariel dulu baru bisa.
tapi maksud gue emang ini harus dibicarakan. Kenapa? Karena ya kita juga harus aware bahwa pelaku jasa di dunia industri musik hari ini triggernya itu masih sedikit, apalagi daerah kita nih, Pandeglang Pride nih. Pandeglang Pride. Banyak teman-teman yang punya F&B masih belum ngeh dengan rate harga yang standarnya berapa sih sebenarnya, entah itu dibayar dengan weekly kah atau monthly kah, dan setnya harusnya seperti apa sih. Nah ini harus bisa lu sama teman-teman, contoh kita juga ada beberapa pelaku industri musik, home band cafe di ini, bisa tuh ngobrol bareng-bareng sama mereka, biar apa? Biar bisa bikin regulasi komunikasi bareng-bareng, untuk apa? Menginformasikan ke teman-teman yang lain, yang pelaku jasa industri musik yang sama, biar ketemu standarisasi harga. Jadi ulah bakatku butuh 100.000 sapoe, hey mana? Bang pengen tahu nggak bayarannya berapa? Berapa lu? Kalau di weekday, udah sedih gue kalau ngomong nggak, kasihan juga sama temen. Iya, berkaca-kaca. Soalnya capek gue tuh. Sorry bro. Maaf ya kalau gue buka kacamata agak sedikit beda. Betul banget. Gue kalau soal bayaran di weekday, nggak semua tempat, tapi ada di satu tempat gue satu hari mau berapapun orangnya itu cuma 100.000. Maksudnya orangnya itu personil. Sorry. Adzan dulu kayaknya, kita break dulu ya. Dulu deh. Bye. Adzan dulu, nanti lanjut lagi ya. Oke. Maaf ya. Ya. Tadi surat dulu. Mohon maaf teman-teman, tadi memang ada hal yang Tidak bisa ditinggalkan. Iya, tidak bisa dan menggugurkan kewajiban kita ya sebagai umat Betul. beragama. Beragama. Ya terakhir kan tadi lagi ngomongin soal Bayaran. Nah, kalau mau tahu bayaran gue itu Bang, itu 100.000 dan weekday. per Persepsi. Iya. Dan itu dari jam 8 malam sampai jam 11. Rata-rata jam segitu. Itu weekday. Dan weekend biasa 100.000 per orang. Per orang. Tapi kalau misalnya weekday, nggak peduli orangnya berapa. Oke. Itu capek sih. Ya, Gue ngerasa gue jelas. capek. Gila lah dengan waktu yang segitu ya lumayan ya. Cuman emang kalau kata gue sih mending ambil profesi lain. Dulu aja lo pengen gede. Dia 100.000 berapa jam, gila lo. Tukang aja nggak segitu. Nggak, itu emang harus dibahas. Maksud gue tuh coba komunikasi sama teman-teman yang lain, bikin satu kesepahaman di saat emang teman-teman si pengusaha jasa ini tuh di industri musik, apalagi ya home band cafe itu kan lumayan. Terlebih kan itu juga bisa jadi value buat si kafenya sendiri untuk menarik marketnya mereka. Jadi artian harus bisa bargain yang emang pas lah. Ya minimal nggak kaya menjadi sejahtera lah, gitu kan itu harus dibahas juga. Tapi nanti kita coba dari HIPMI, kita sampaikan ke beberapa teman-teman yang emang ada juga di situ. Syukur-syukur nanti bisa bareng. HIPMI emang kayak segala lini ada bro, di HIPMI itu. Membantu sekali. Ya, lu lagi ada keluh kesah tentang apa di soal pekerjaan lu? Kayaknya mesti ke HIPMI. Tepat lah. Lebih ke ngejilat. Ayo teman-teman HIPMI. Cuman kalau di HIPMI kayaknya untuk ngomongin solusi gampang. Karena kita punya tagline dari awal pun kita berkomitmen jangan pernah membahas masalah, tapi yang kita cari solusi. Jangan pernah membahas masalah, yang kita bahas adalah solusi. Tapi ini bukan YouTube ya, bukan YouTube yang itu ya. Gue tahu. Ya, tahu. Cuma tagline itu udah ada sebelum YouTube mereka. Oh iya. Tapi yang pasti respect. Iya jelas respect lah. Kita punya tetangga. Ya. Ada tetangga. Ya, tetangga. Izin boleh ngerokok? Boleh. Nggak Nggak apa-apa. Sambil dipanggil ya tetangga ya. Biasanya. Tetangga. Tetangga. Halo. Ya, kita punya tetangga ya, yang dia memang ketika kita ada tamu yang datang itu. What's this? Oh my god. Apa ini? Aja dijangkung bisa. Serius ya? Goblok. Agak redup biar pintu bisa masuk. Dia tinggi banget, bro. Ya. Ais. Jing tuh kuat eta poni na ye. Wow, who is this? Kemana? Kapan aku itu? Coblok putri Fauziah. Hancur lah. Oh my god.
Ada sih. Kan ekspektasi. Aduh, kaget celeng. Ini siapa? Oh my god. Tiba-tiba ngeplok. Udah turunin nih. Oh my god. Turunin. Oh my god. Anjir Tedan sih ini keren parah sih. Aduh. Kaget gua. Hati-hati. Kenapa, Pak? Terus kelewatan, Kemana? Ya Allah. Kena tetangga. Aduh. Sorry. Ini dibalik aja ya. Oh, iya, Nah, ya. Ya. Duduk. Aduh, maaf nih. Tetangga biasa gini. Iya. Rempong biasanya, Bang. Ya, jadi kita tuh memang kalau ada tamu tuh tetangga nih sering datang. So. Ikonik banget sih ini. Kenapa tetangga? Kenapa? Ada apa? Hari ini ada apa nih? Tadi kan ngontek. Ngiri aing kaget. Kaget ya, keren sih. Aduh, gue sampai lagi. Tadi kan ngontek, katanya mau ke sini. Ya udah kita panggil. Iya, aja. karena tahu Iya. ada ketua HIPMI kesini gitu. Terus Iya. biara gitu. Anjing kita halis. Iya, dengar-dengar katanya ada ini ya yang punya pengusaha muda. Iya, ketua Ketuaan. bagian Pandeglang ya. Kenapa ini tetangga? Siapa namanya? Rizal. Wow. Lagi minum. Kondenya. Oke. Gimana teh yang mau ditanya itu? Iya, jadi aku tuh bingung tahu. penarik duda. Bingung kenaonnya om teh ke orang. Pengalaman gimana mau bingung. Bingung dari kecil mau usaha tapi nggak jadi. Emang usaha apa gitu? Enggak kan kenapa ini bukan lo lagi usaha ini kayak gini. Bukan, saya ini Cemong nih. bukan, saya ini sebenarnya pejabat. Pejabat. Berisik dong. Halo. Kok kaget beneran sih. Aduh. Ayo pejabat apa? Oke, be quiet. Saya pejabat notaris sebetulnya. Oh, oke. Iya, Wow. gitu. Terus kebetulan saya pengen punya sampingan kayak usaha-usaha gitu, Om. Tapi saya tuh waktunya padat banget tahu. Iya, bingung gitu yang gimana ya? Gimana tuh kalau mau lihat? Gimana tuh? Bingung gitu, Om. Oh, iya jadi Pengen punya usaha sampingan tapi waktu saya padat. nah Om. ya jadi Pejabat. pengen dia Bu Rijal ya. Saya Bu Rijal ya panggilnya, jangan Bang Rijal ya. Jadi Bu Rijal ini pengen punya usaha yang memang dia waktunya padat banget nih. pilot, Iya, bagaimana nih biar dia bisa usaha dengan waktu dia yang padat gitu loh. Jadi minta tips nih. Oh iya, Belum. Wah. Bener aja belum juga ngomong. Ya, jadi Bingung. gue masih speechless aja dengar ada aja ngeliatin kaget sumpah ya. Ya kalau gue boleh nyaranin sih karena emang porsinya lu udah jadi pejabat notaris terus pengen punya sampingan dan looksnya lu kayak gini kayaknya bagus banget ya kalau misalnya jadi mami ani-ani gitu. Autopilot. Nah, autopilot banget ya. Autopilot banget loh. Iya, kan sekarang lagi hype banget. Iya, benar. Anak muda. Kan nggak tahu apa itu. Jelasin. Itu pengusaha jasa. Oh, jasa. Iya, Jasa marga termasuk. Aduh, kok kesini gitu ya. Mau jasa marga lagi. Enggak lah, lebih ke jasa jasa apa ya? Jasa tubuh. Iya. Enggak. Happiness. Body painting. Siapa Bu Rijal? Iya. Bu Rijal kalau boleh tahu passionnya apa? Sukanya apa nih? Sukanya olahraga. Oke. Iya. Kalau olahraga Olahraga aku tuh sukanya olahraga sendiri. spesifik olahraga apa nih? Olahraga apa? Kayaknya push up deh. Karena apa? Tuh lihat susunya gede sebelah. Dia banyak pakai yang kanan push up-nya. Enggak dong.
Pusapnya pakai jidat. Gitu Oke. olahraga. Kalau olahraga sih yang hari ini kayaknya lagi bagus banget, pasarnya ada, terus brandingnya udah cepet banget. Coba aja di e-sport deh. Usaha e-sport. Jadi banyak teman-teman adik-adik kita atau di bawah kita ini banyak atlet-atlet yang udah mulai main e-sport. Contoh Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, PlayStation itu banyak banget. Bu Rizal bisa bikin set timnya untuk si tim ini biar jadi profesional tim, profesional player Iya, juga. professional player. Itu bisa diusahakan Bu Rizal kantong calik karena jatuhnya lebih ke komisaris mungkin setnya ya kalau Iya, di iya, company ya. iya. Nah itu mumpuni banget hari ini ngejual banget, bagus banget value-nya. E-sport ya. E-sport. Kebetulan saya punya ini. Kan gila. Edan anjing kantong Doraemon tuh. STPS anjing. Tahu mana hei? Kalau ngomong e-sport saya juga main, tapi saya lebih ke memainkan pemerintah. Oh. Wow. Bagaimana tuh? Saya kan pejabat tinggi ya, Oke, ya oke. gampang kali. Iya, Gampang apa nih? Ngurus pemerintah sambil saya main. Jangan-jangan dia 9 naga. Karena yang kita obrol mungkin relate hari ini kan emang itu yang terjadi. Oh, iya, iya. Pemerintah kita di belakangnya ada Ya, apa itu? Ada ini, ada tim yang memang untuk mensukseskan negara ini lebih maju lagi. Kayaknya bukan Sapu negara, terus. tim Apa? ses doang. Oh iya, mungkin ya. Lanjut ya. Gue coba punya anak apa e-sport. Ya kalau saran sih Bu Rizal, ya kayaknya e-sport mumpuni lah hari ini lagi bagus-bagus ya kok. Maksudnya pasarnya ada brandnya bagus lah. Dan kayaknya menjanjikan banget apalagi Bu Rizal dengan kesibukannya yang sebegitu sibuk sebagai pejabat notaris. Wah, cepet banget ya Bu Rizal. Apalagi dengan ikonik banget ya Bu Iya, Rizal. Brandnya iya, kan ikonik banget. biasanya EVOS atau apapun itu Iya, gitu oh, iya. tiba-tiba BR. Apa tuh? Bukan Bigetron. Apa? Bu Rizal. Kirain saya burik. Masuk sih. Ada kicap diem tiba-tiba kayak gini. Lu expect orang kan. Ketemu baru bangun tidur susah banget ya. Tiba-tiba gini goblok. Iya, saya juga aneh kepada saya sendiri. Gue berasa kayak lagi ini loh. Kayak lagi di tempat karaoke mau pesan LZ gitu. Iya, jadi ada yang namanya 50 om mau. Goblok. Mikir-mikir, woi. Orang juga mikir-mikir. Ada 50 tapi kalau kena gigi uang kembali. Kalau kena tai uang kembali. Ini nih yang disebut ketika masuk dicabut ada bumbu somainya. Anjir gak mati, geli. Gue jadi bayangin lagi. Banget. Jadi gitu. Oke. Oh, jadi e-sport yang lebih ke saya. Lebih ini aja lebih santai terus Bu Rizalnya bisa sambil jalan ngembangin usahanya karena kan ngomongin notaris pejabat notaris kan luar biasa sibuk ya rapat sana sini klien pasti banyak banget jadi mau nggak mau Bu Rizal bisa settle di posisi timnya jalan aja udah nanti pasti ada tim manajemen yang emang bisa Nah, ya profesional. itu Bu Rizal gimana nih? Tertarik gak untuk bikin e-sport e-sport. ya gitu? Kalau player sih, kalau player gue banyak kenalan deh. Nah. Banyak banget kenalan. E-sport tertarik sih, tapi kalau misalkan saya e-sport saya kan punya ini. Jadi bor. Iya, saya bawa ini om biasanya. itu buat Saya buat ngebersihin telinga om. Jadi putar, tarik, putar. gue tuh tipikal orang yang kalau ngobrol sambil dia bayangin kan. Gue pasti nggak bayangin pas dia masuk sini terus putar gitu. Iya gitu. Jadi telinga saya tuh suka kotor kalau ngedengerin suara marah, Boleh, suara kira, gue suara pengen naikin. suara. Gue pengen naikin boleh. Iya, telinga saya tuh suka kotor om. Kalau Oke. misalkan lagi dengerin suara masyarakat. Oh, ke situ. Itu arahnya. Alergi. Woi, apa emang ini nyambung ke urusan nanti mau pilkada? Oh iya. Kayaknya banyak masyarakat yang udah bosan ya. Iya, apa ini kemana? Maksudnya bosan ini, bosan apa? Bosen. Bosen. Bosen ngumpul aja. Iya, gitu. Ngumpul aja. Bosan.
Ngaput terus, Iya. ngaput terus. Diem aja Bosen dari dengan tadi, PS ngaput. bro. Iya. Iya, ada yang di PS tuh Iya. bosen dengan Dinasti Warrior Iya, gitu loh. bosen. Oh, iya, maksudnya. Iya, PS Dinasti Warrior. Iya, ini juga buat bisa bikin buat dinasti nih. Dinasti apa? Dinasti. Iya, buat Kok dinasti. Apa maksudnya? Iya, Kemana? ini kan Kemana? biasanya kan buat ngebangun rumah kan ini ya. Iya. Kalau ada yang bocor gitu tambal pakai ini. Iya, benar-benar. Kalau misalkan dinastinya ada yang kotor tambal pakai ini. Oh. Biar masuk ke atas gitu Iya, kan. iya, Aduh. Kemana ini? Gua Bu Rijal mending pulang ya. soalnya ya bikin gue belum dapat proyeknya. Iya. Iya betul. Saya sesuai bermanfaat lah ya. Iya. Bisa. Ya. Bisa. Jadi gimana nih Bu Rijal? Tadi kan udah nanya dari kesibukan Bu Rijal ini kan ya memang sibuk banget bro Sibuk gitu. banget. Jadi ingin punya usaha yang bisa autopilot tuh. Tadi udah dikasih tahu tuh sama Bang Gary. Hey. Fuck lah. Hey, hati-hati Bu Rijal. Biasa sih. Mau dikasih tahu nggak nama bapaknya siapa? Jangan. Kan Bu Rijal tuh jangan takut keresek sih. Aduh, gue ngeri lah. Oh, itu teh papa lagian. Oh, benar. Amun tos man kan sok nyarang ngait teh. Kemarin aja jadi jong tulang-tulangna. Ya dia jemput kulitnya Iya, ngait. iya makanya Bu Rijal jangan kebanyakan makan biawak gitu ya. Kan? Ya, jadinya Iya. gitu. Saya biasanya makan bagong. Mentah-mentah. Ya. Ya gitulah Bu Rijal, tadi kan udah nanya nih kebingungan Bu Rijal udah terjawab juga sama Bang Gary gitu loh. Ya, Udah terjawab semua. Iya. Nah, saya merokok. Mau cabut loh. Ya udah apa-apa. Bu Rijal. Ya udah, lanjut aja ya. Oke, Bu Rijal, lanjut. dengerin aja dulu ya. Iya, Ibu Iya. Rijal mendengarin. Oke, ya. Untuk pengetahuan juga lah buat Bu Rijal. Iya. Itu anak saya. Mohon maaf. Anak saya tuh satu-satunya. Aduh, oke. Kadang Oke. ibu suka ngelunjak sih. Oke. Kita lanjut aja nih ya bahasannya. Oke, lanjut. Aduh, pusing ada Bu Rijal sebenarnya. Iya. Sampai ngeblank gue. Iya. Kaget. Sama ya. Ngeblank full sih kalau gue picos gue anjir. Gila lah. Oke, tadi kalau ngebahas soal musik, Oke. kalau di kesenian lain gimana? Overall semua kesenian bisa jadi punya self bisnis sendiri, sangat amat bisa. Kayak contoh kita tuh juga kan hari ini sudah mulai hilang nih beberapa kesenian daerah. Nah, Iya. ini ada hal yang menarik sih ngomongin soal kesenian ya, Iya. menurut gua. Karena kebetulan ya gue juga gitu Bang, maksudnya memang Langsung nanya dari gua. Orang mah. Ya, urang kecewa ai panen. Memang ya ini. ya maksudnya masih bisa dibilang aktif sih enggak, cuman masih sering lah berkecimpung gitu dengan kesenian. Nah, salah teater. Wow. Teater. Oke. Nah, salah satunya kebiasaan di sini itu ketika kita pakai tiket gitu. Oke. Ya, membuat pertunjukan pakai tiket kayak seakan-akan harga 15. Gara-gara rokok. Nyangkut gara-gara ada bakok. Itu burinya gila sih yang out of the box sih gue keren. Iya, lanjut lagi. Rijal tenang ya, harus tenang. Ya maksudnya dengan harga tiket 15.000 tuh kadang-kadang buat mereka tuh "Ih, mahal banget sampai nggak nonton gitu loh. Maksudnya mau sampai kapan kita? Masa lu mau pada nonton ketika kita buat pertunjukan yang gratis terus gitu loh. Ya kapan makmurnya gitu kesenian di sini gitu loh. Sebetulnya emang kita tuh udah mulai harus bisa notice dengan media sosial hari ini untuk si masyarakat luas ini lah. Maksudnya kita juga harus sadar Pandeglang sendiri punya banyak potensi dengan budaya ataupun seninya. Itu kan banyak ya, karena kita tuh mungkin sampai hari ini hanya debus ya. Iya. Padahal kan masih banyak yang lain, ada pelet, ada apa lagi. Iya. Pelet sih. Pelet sih. Maksudnya pelet lele Iya, buat di situ ini. Nah, Iya, maksudnya sih. kesenian itu Ciri khas. apalagi teater yang jelas-jelas hari ini tuh kalau kita ngomongin ke daerah sana, ke kota dikit kan banyak bangetnya lagi bagus lah. Gitu. Iya, tentu. Cuman mungkin yang kurangnya di kita penyampaian informasi untuk edukasinya bahwa teman-teman seniman apalagi di set teater
itu juga butuh kemakmuran. Iya, betul Akhirnya, banget. Kita harus bisa mulai menotis gitu mereka. Gimana caranya tiketing ini efektif, mau seperti apa? Berarti kan ada set untuk brand marketnya nih. Kemana nih media sosial bom-boman, cari sponsorship yang emang kira-kiranya mungkin masyarakat masih belum bisa aware dengan buying tiket. Mungkin dengan cara sponsorship kerjasama sama teman-teman di seni teater untuk ngegait dan gue udah serius. Aduh gue. Kaget lagi kalau panas atau gimana? Anjir. Ya jadi si awareness ini dulu yang harus dibangun. Mungkin siasatnya kalau saran gue sih, kalau emang tiketing belum kebentuk dari masyarakat luas, mungkin bisa nge-guide sponsorship. Bisa juga lah kita kerja sama bareng-bareng sama HIPMI atau Kadin mungkin sama boleh terbesar kita bikin event biar antara ada sponsorshipnya dan kita juga memikirkan gimana caranya teman-teman pelaku seni ini bisa dapat feedback. Gue yang di sini. Saya banget. Ya maksudnya lebih ke ini juga sih, maksudnya selain daripada itu dari cari sponsor, biar ada kita itu ingin merubah kebiasaan aja gitu, supaya kalau orang-orang tuh ya nonton ya minimalnya lu beli tiket lah gitu loh. Karena worth it kok. Gitu karena worth it itu dari. Astagfirullahaladzim, kenapa Bu? Oh ini maksudnya gini nih. Gitu tuh. Bisa gitu. Memang memang ini tuh bisa ini ya. Bisa dibahas seperti apa aja. Bisa Bu, udah bu, bangun. Kaget gue. Oh kacau sih. Iya. Ini podcast masih gede, di talk show masih gede sih. Sampai gerah 2 bulan jadi punya viewersnya. Amin. Gila sih, keren. Tadi sampai mana? Ya buat keterbiasaan aja. Kalau masyarakat tuh ya. Ampun banget. Marah. Kenapa ini? Oh iya, Berijal pergi. Dia pergi. Ya udah. Fuck you. Hati-hati Berijal. Hati-hati Berijal. Ya. Marah dong. Oke. Ya. Agar jadi keterbiasaan aja gitu sih, Bang. Maksudnya ya kita juga proses nggak sebulan 2 bulan loh kadang-kadang gitu untuk bikin sebuah pertunjukan. Iya. Itu aja sih. Kenapa kita ingin membiasakan bikin pertunjukan tuh di tiket gitu loh. Iya. Berarti emang harus ternotis dulu lah. Harus sampai dulu ke masyarakat luas bahwa ya mereka harus sadar dengan hiburan yang disajikan nanti sama teman-teman, entah itu teater ataupun musik kan. Kita harus bisa menyadarkan mereka bahwa oh iya mereka juga punya kebutuhan yang emang harus ada value-nya. Iya. Terima kasih banyak insight. Iya. Seneng banget tau. Seneng banget. Tapi sorry ya kalau tetangga ganggu. Enggak, gue kayak gitu banget kalau jujur kayak lagi mumet, lagi terus tiba-tiba datang corong-corong gitu, sakit gitu. Terus bukan satria baja hitam lagi. Corong nggak bro? Gitu aja kalau out of the box banget kayak tiba-tiba datang dia. Yang pasti ya sekali lagi sih coba diinformasiin bahwa adanya HIPMI hari ini tuh ini bisa jadi wadah buat para teman-teman pengusaha muda, silakan bisa ikut gabung. Insya Allah benefit positifnya sangat amat banyak dan kerasa banget deh, karena gue ngerasain banget lah benefitnya. Terlebih HIPMI juga bukan punya satu orang, bukan punya gue, tapi kan juga punya banyak uang, banyak orang yang di situ. Terlebih juga masa jabatan gue udah mau habis, ini bakal ada muscap juga kita insya Allah rencananya nih mau ada muscap, dari muscap nanti pelantikan, kita nggak tahu nih siapa caketum calon ketua umum yang akan maju di Paneka. Gue sih berharapnya buat nanti teman-teman pengurus di HIPMI yang emang mau maju sebagai ketua umum HIPMI bisa jauh lebih memperkenalkan HIPMI dengan masyarakat luas, lebih biar kerasa benefitnya itu seperti apa. Ya gue berharap. Iya, ya tentulah harus ya, karena ya maksudnya dari obrolan kita tadi aja gitu ya mau ya. Ya menurut gua nggak ada salahnya gitu. Semua orang tuh harus tahu HIPMI gitu loh. Iya. Benar banget. Karena tadi dibilangin soal benefit itu. Iya. Itu yang harus jadi awareness untuk para pengusaha. Betul. Pengusaha muda sih. Iya, justru pengusaha muda. Gitu. Aduh, seneng banget. Terus, Iya. Thank you banget. Iya, wah apalagi kita ya. Maksudnya closing. Silakan. Gue jadi gue yang ngasih closing.
Mungkin terakhir deh, Oke. pertanyaan terakhir dari gue. Untuk memulai sebuah usaha pasti perlu konsistensi. Korek dulu, Korek. gue mau nanya. sorry ke distract. Untuk memulai sebuah usaha pasti perlu konsistensi. Yep. Pasti perlu riset. Ya. Apalagi yang diperlukan selain semangat? Dan Selain semangat, niat, konsistensi, riset, preparing buat bisa jadi settle, semua itu harus diawali dengan Bismillah. Karena gue Muslim. Karena tanpa itu, apalagi tanpa Allah ya nothing. Iya. Believe it or not believe it, gue udah ngerasain semua. Di saat gue nggak ngait Allah, di saat gue nggak nyampingin beliau, nggak ada di samping gue beliaunya, udah ada. Itu udah nggak mungkin. Jadi emang harus itu utamanya. Karena udahlah bullshit lah. Kalaupun dia tajir banget itu pasti jatuhnya istirahat sih. Bener banget. Istirahat itu salah satu kategori yang buat gue itu bikin gue takut karena Allah udah ngejauh dari kita ya. Iya. Ya di kayak kita kayak ternyata kekayaan itu tuh gitu ya. Jadi bawa bencana Jadi bawa bencana buat kita, kita, itu iya, gue iya. nggak mau. Oh ya jangan Jadi sampai. gue titip pesen sih ya yang namanya bisnis, apalagi kita mayoritas punten bukan nge-spotin agama ya, tapi di Pandeglang banyak yang Muslim, kayaknya harus wajib hukumnya. Ya minimal dengan niat itu dan Bismillah, terus kita nggak ninggalin sholat 5 waktunya, banyak sedekah, banyak baik-baik sama orang, karena modal pengusaha cuman, apalagi kita bikin ngebangun kepercayaan, kalau kepercayaan kita udah luntur, itu berat Gila banget. sih bro. Ini nih gue yang baru nemuin kata di atas ilmu ada adab. Iya nggak sih? Iya. Iya emang harus. Iya, maksudnya ya menurut gua ya beliau ini gitu. Ya ilmunya bro dengan kita Jauh gila banget. sih, banyak pengetahuan yang kita bisa dapat gitu ya. Gak usah ngasih ain sama gue ya. Bukan ilmunya karena gue lebih duluan aja lagi. Oh iya mungkin ya. Sejati juga sih. Iya. Ya gitu lah. Oke. Itu mungkin pesan-pesan untuk para pengusaha, ya. Betul. Pengusaha muda terutama dan pengusaha lainnya juga. Iya lah. Termasuk ke gue juga, termasuk buat ke gue juga, juga. dan semua teman-teman yang ada di sini dan yang nonton juga. Ya dan yang nonton juga. Betul lah. Mungkin punya motivasi setelah nonton ini. Amin, amin. Tapi jangan kiburi. Ya, jangan kayak Ibu Rijal, awas. Wajib itu jangan kayak Hati-hati. gitu. Tapi yang tadi, nggak di YouTube belum ada ini ya, belum ada aturan kayak di TV kan? Belum. Belum. Itu masih nyantai ya. Iya. So, oke. Ya semoga teman-teman dari Skynopsis juga makin gede. Amin, makin amin, wah, amin, makin amin, bermanfaat, makin jaya, Amin. makin pada tajir dan makmur teman-teman di sini. Iya. Dan semoga sponsornya makin baik yang masuk. Wow. Ya, masuk. Mau sponsor lokal kayaknya masih open deh mereka. Masuk. Iya. Iya lah. Oke kalau gitu, thank you banget ya. Sama-sama. Bang Eri. Thank you banget Udah Pak datang Ketum. kesini, Pak Ketum. Ya. Sama-sama. Mampir terus ya ke sini. Pasti. datang Ya, lagi ke maksudnya sini, di antara main lagi. kesibukan yang memang padat banget menyempatkan Iya, waktunya thank you gitu banget. untuk Thank hadir you. gitu ke kita. Ya. Oke teman-teman, seru banget pembicaraan kita Iya. hari ini. Terus teman-teman jangan lupa untuk subscribe, Iya. comment, and like, Like. dan share. Jangan lupa teman-teman. Biar Dan- kita lebih gede lagi lah ya. Iya. Bisa menyampaikan informasi yang lebih baik lagi gitu. Betul. Oke teman-teman, sampai jumpa di Skynopsis berikutnya. Yes. Bye-bye. Bye-bye.